Cek sound 1 2 3. Halo halo. Semuanya, perkenalkan, nama saya Erik Batara. Sekarang saya akan mempresentasikan e-commerce. Cek. Oke. E-commerce pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994 pada saat pertama kali banner elektronik dipakai untuk tujuan promosi dan periklanan di suatu halaman web atau website. Menurut riset Forrester, perdagangan elektronik menghasilkan penjualan seharga 12,2 US dollar miliar pada 2003. Menurut laporan yang lain pada bulan Oktober 2006 yang lalu, pendapatan retail online yang bersifat non-travel di Amerika Serikat diramalkan akan mencapai 1,4 triliun dolar US pada tahun 2011. Istilah perdagangan elektronik telah berubah sejalan dengan waktu. Awalnya perdagangan elektronik berarti pemanfaatan transaksi komersial seperti penggunaan edik untuk mengirim dokumen komersial seperti pesanan pembelian atau invoice secara elektronik. Lanjut. Kemudian ia berkembang menjadi suatu aktivitas yang mempunyai istilah yang lebih tepat, perdagangan web, pembelian barang dan jasa melalui World Wide Web melalui server aman atau HTTPS, protokol server khusus yang menggunakan enkripsi untuk merahasiakan data penting pelanggan. Pada awalnya ketika web mulai memperkenalkan di masyarakat pada 1994, banyak jurnalis memperkirakan bahwa e-commerce akan menjadi sebuah sektor ekonomi baru. Namun baru sekitar 4 tahun kemudian protokol aman seperti HTTPS memasuki tahap matang dan banyak digunakan. Antara 1998 dan 2000, banyak bisnis di US dan Eropa mengembangkan situs web perdagangan ini. Berikutnya kontrol e-commerce, definisi dan konsep. Internet berkembang menjadi saluran distribusi global utama untuk produk, jasa, lapangan pekerjaan, bidang manajerial dan profesional. Dampaknya mengubah perekonomian, struktur pasar dan industri produk dan jasa serta aliran distribusinya. Segmentasi pasar, nilai bagi konsumen, perilaku konsumen, lapangan pekerjaan, dan pasar tenaga kerja. Dampaknya juga terjadi pada masyarakat dan politik dan perspektif kita terhadap dunia dan diri kita di dalamnya. Lanjut. E-commerce didefinisikan dari beberapa perspektif: pengiriman barang, jasa, informasi, atau pembayaran melalui jaringan komputer dan elektronik lainnya. Penyediaan sarana untuk membeli dan menjual produk, jasa, dan informasi melalui fasilitas online lainnya. Lanjut. Proses bisnis. Menjalankan proses bisnis secara elektronik melalui jaringan elektronik menggantikan proses bisnis fisik dengan informasi. Layanan. Cara bagi pemerintah, perusahaan, konsumen, dan manajemen untuk memangkas biaya pelayanan atau operasi sekaligus meningkatkan mutu dan kecepatan layanan bagi konsumen. Pembelajaran, sarana pendidikan dan pelatihan online untuk sekolah, universitas, dan organisasi lain termasuk perusahaan. Kolaborasi, metode kolaborasi antar intra-organisasi, komunitas, tempat berkumpul bagi anggota suatu masyarakat untuk belajar, mencari informasi, melakukan transaksi, dan berkolaborasi. Struktur klasifikasi e-commerce.
2. Beberapa e-commerce, business to customer, atau B2C, transaksi online terjadi antara perusahaan dengan konsumen individual. Business to business, B2B, atau perusahaan melakukan transaksi online dengan perusahaan lainnya. Berikutnya yang ketiga, consumer to consumer atau C2C. C2C merupakan jenis e-commerce yang meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa antar konsumen. Umumnya transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online untuk melakukan transaksi tersebut. Beberapa contoh penerapan C2C dalam website di Indonesia adalah Tokopedia, Bukalapak, Lamido. Di sana penjual diperbolehkan langsung berjualan melalui website yang telah ada. Namun ada juga website yang menerapkan jenis C2C dan mengharuskan penjualan terlebih dahulu menyelesaikan proses verifikasi seperti belanja dan RFID-nya. Lanjut, online to offline atau O2O. O2O adalah jenis e-commerce yang menarik pelanggan dari saluran online untuk toko fisik. O2O mengidentifikasikan pelanggan di bidang online seperti email dan iklan internet, kemudian menggunakan berbagai alat dan pendekatan untuk menarik pelanggan agar meninggalkan lingkup online. Walaupun sudah banyak kegiatan retail tradisional dapat digantikan oleh e-commerce, ada unsur-unsur dalam pembelajaran fisik yang direplikasikan secara digital. Namun ada potensi integrasi antar e-commerce dan belanja retail fisik yang merupakan inti dari jenis O2O. Hanya karena ada bisnis tertentu yang tidak memiliki produk untuk dipesan secara online, bukan berarti internet tak dapat memainkan perannya dalam hampir semua bisnis. Contohnya, sebuah pusat kebugaran tidak akan bisa didirikan di ruang tamu rumah Anda, namun dengan menggunakan layanan O2O yang disediakan perusahaan seperti Crowfund, INC, pusat kebugaran tersebut bisa menyalurkan bisnis offline-nya menjadi online. Beberapa perusahaan besar dengan pertumbuhan yang cepat seperti Uber dan Airbnb juga menjalankan bisnis mereka dengan jenis O2O. Beberapa website di Indonesia menerapkan jenis O2O adalah Kudo dan Matahari Mart, seperti yang dilakukan oleh perusahaan retail besar di Amerika atau Walmart. Ini melalui website seperti tersebut Anda bisa masuk ke dalam toko online, mengambil dan membayar barang yang dibeli, bahkan mengembalikan barang ketika terjadi kesalahan. Struktur dan klasifikasi komersi. Infrastrukturnya internet, jaringan global, intranet, jaringan memiliki perusahaan atau organisasi yang menggunakan teknologi internet seperti protokol internet, browser, website, dan sebagainya. Extranet, jaringan melalui internet yang menghubungkan beberapa internet. Selain infrastruktur aplikasi, EC juga ditunjang oleh 5 bidang pendukung, antara lain SDM, pengaturan atau perundangan publik, pemasaran dan periklanan, layanan-layanan pendukung, dan kemitraan usaha. Klasifikasi IC menurut pola interaksi dan transaksi, B2B dan B2C. Business to customer atau B2B 2C, model EC ini di mana suatu perusahaan menjual produk atau jasa kepada perusahaan lain yang memiliki konsumennya sendiri. Consumer to business, C2B, model EC di mana individual menggunakan internet untuk menjual produk atau jasa kepada perusahaan atau individu, atau untuk mencari penjual atas produk atau jasa yang diperlukannya. Customer to customer, model AC di mana konsumen menjual transaksi langsung kepada konsumen lain. Yang terbaru adalah peer-to-peer, P2P, teknologi yang memungkinkan sesama komputer pada suatu jaringan untuk bertukar dan proses secara langsung, dapat digunakan untuk C2C, B2B, dan B2C.
struktur model bisnis. Keuntungan yang diperoleh oleh usaha EC misalnya efisiensi pencarian produk dan transaksi bagi pembeli, ketergantungan citra perusahaan, agregasi informasi, kolaborasi dan perusahaan lain. Lanjut, model bisnis umum e-commerce. Alleviate marketing, suatu perjanjian di mana rekam pemasaran perusahaan dan organisasi atau bahkan perorangan mengacu konsumen ke situs web penjual. Viral marketing, pemasaran dari mulut ke mulut di mana konsumen menganjurkan suatu produk atau jasa perusahaan kepada teman-teman atau orang lain. Nomor 6, grup purchasing, pembelian dalam skala besar yang memungkinkan sekelompok pembeli mendapatkan potongan harga. 7, lelang online. 8, personalisasi, kustomisasi produk atau jasa, menciptakan produk atau jasa sesuai dengan spesifikasi yang diminta pembeli. Pasar elektronik, e-market dan exchange, integrator rantai pertambahan nilai. 11, penyedia layanan rantai pertambahan nilai. Broker informasi. 14, pertukaran barang. 15, keanggotaan. 16, fasilitator rantai pasokan. Model bisnis dapat berdiri sendiri atau kombinasi dari beberapa model atau kombinasi dengan model bisnis tradisional. Manfaat e-commerce, manfaat bagi perusahaan, jangkauan global, pengurangan biaya operasi, perbaikan rantai pasokan, penambahan jam buka, kustomisasi model bisnis baru, spesialisasi vendor, kecepatan time to market, biaya komunikasi atau koordinasi lebih rendah, efisiensi pengadaan, meningkatkan hubungan dengan konsumen, informasi yang up to date, tidak harus membayar pajak atau biaya usaha fisik dan sebagainya. Manfaat bagi konsumen, di mana saja kapan saja, lebih banyak pilihan produk dan jasa, harga lebih murah, pengiriman atau penyampaian segera, ketersediaan informasi, kesempatan berpartisipasi, wahana komunikasi elektronik, personalisasi sesuai selera, tidak dikenakan pajak penjualan. Manfaat bagi masyarakat, memungkinkan telekomunikasi, peningkatan kualitas hidup, dapat menolong masyarakat yang kurang mampu, kemudian mendapatkan layanan umum. Tantangan e-commerce, keamanan, kepercayaan, dan risiko, SDM, model bisnis, budaya, autentikasi user dan belum tersedianya public key, infrastruktur, masalah organisasi, penipuan, akses internet yang lambat, atau permasalahan hukum legalitas. Oke, semuanya itulah presentasi saya mengenai e-commerce. Semoga kalian menyukainya. Terima kasih semua, sampai ketemu lagi.